jawaban saya kausa juga clear. sementara dalam Yohanes pasal 13 ayat 3 terbacanya begini. Saya tidak bacakan pemahamannya, saya bacakan teksnya. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Oke, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Apakah bisa ini disebut Yesus prima causa atau sumber dari segala sumber? Iya, iya, bisa. Karena frasa datang dari Allah itu menunjukkan dia adalah Allah. Itu aja. Ya, kalau bicara tentang apakah Yesus itu adalah sumber dan segala sumber, ya iya, karena itu firman dari Allah yang keluar dari Allah itu berarti keluar dari sumbernya. Kalau air keluar dari mata air berarti air itu keluar dari mata airnya. Jadi kalau firman itu keluar dari Allah berarti air mata air. Berarti air adalah mata air berarti. Tunggu, wah. Lanjut. Jadi firman yang keluar dari Allah itu berarti itu keluar dari sumber. Bisa dikatakan bahwa itu firman itu adalah sumber. Gitu. Ya, jadi ketika air keluar dari mata air, maka air adalah mata air. Bapak kalau di PAUD udah saya tendang Bapak ini, keluar Bapak dari TK saya, ya. Jadi membedakan mata air dengan air saja pun Bapak tidak bisa. Bapak saya ini, ya. Jadi keluar dari mata air berarti ya, maka air adalah mata sumber. Baik. Ya, maka air adalah sumber. Air adalah sumber dari air. Gitu ya, Pak? Ya, Oke, terus gini, berarti kalau Pak Tato lagi kentut, apakah Pak Tato itu adalah kentut? Jangan dibawa. Saya boleh bertanya Rifa nggak? Boleh ganti dong. Boleh, saya sebenarnya suka ditanya. Tapi sudah selesai ya. Boleh ya Pak Tato? Ya, saya kasih analogi terakhir ya. Tunggu. Saya kasih analogi terakhir. Boleh. Enggak, saya mau sebentar dengan Pak Tato. Kata Pak Tato, segala sesuatu yang keluar dari sumber, maka dia adalah sumber. Maka saya sepakati. Baiklah. Sama seperti Ukti Natalia tadi, saya agak lembut aja lah. Kalau kentut agak terlalu ngeri-ngeri sedap ya. Kita baca. Ya, kita baca ini. Maka upil keluar dari sumbernya yaitu hidung. Apakah bisa upil dikatakan hidung? Nggak bisa kali ya. Lanjutlah. Silakan Pak Matthew. Oke. Saya sabar Pak Tato. Saya boleh bertanya ke Mbak Rifa dulu. Sorry Pak Tato, saya dulu boleh? Boleh Pak Tato, saya dulu Pak Tato. Boleh Pak Matthew. Oke. Ini Rifa, saya mau bertanya. Apakah firman Allah itu Allah? Bukan. Karena firman adalah hakikat yang melekat pada Allah yang bernama sifat. Segala sesuatu itu punya sifat. Ada sifat, ada yang disifati. Maka Allah yang disifati, maka sifat adalah firman. Allah berkalam, Allah berkata. Maka itu bukan Allah sendiri. Saya ulangi pertanyaan saya, apakah firman Allah itu Allah? Bukan, karena firman adalah sifat dan melekat kepada yang disifati. Karena Allah yang disifati, maka sifat adalah sifat. Maka sifat bukanlah yang disifati. Karena sifat dengan yang disifati itu berbeda. Maka ketika saya berbicara, apakah bicara saya adalah Rifa? Oh, tidak bisa. Apakah voice note Rifa yang terkirim kepada temannya adalah Rifa? Oh, tidak bisa dikatakan. Tapi Uni Rifa memiliki sifat bisa bicara. Itulah dia yang disebut dengan sifat dan yang disifati. Begitu. Terima kasih. Gini. Nah, sekarang. Oke, sabar Pak Tato. Saya boleh dulu Pak Tato. Tunggu sebentar. Sedikit. Biar narasinya berlanjut Pak Tato. 2 menit. Pak Tato. 2 menit. Ya. 2 menit. Ya, begini. Saya lanjut boleh ya? Saya berbicara, umpama saya punya kata-kata kasar. Itu saya bicara dari Sulawesi Tengah. Kemudian itu terdengar di Jawa sana atau di Bali. Kemudian kata-kata saya itu dituntut. Siapa yang dituntut? Apa kata-kata saya atau saya punya pribadi? Pertanyaan Bapak tidak apple to apple dengan Pak Matthew. Pertanyaan saya, kata-kata Bapak adalah Bapak? Iya. Kata-kata Bapak adalah Bapak? Sama saja dengan firman. Oke, Bapak. Ini yang saya kirim voice note kepada Bapak. Berarti voice note itu adalah Bapak. Bentar dulu, Pak. Kalau begitu bisa dituntut kata-kata Bapak, karena kata-kata Bapak adalah Bapak.
Pak, Berarti dengar. perkataan saya itu sama dengan saya Ya sendiri. sudah, kalau begitu dituntut kata-kata Bapak. Karena kata-kata Bapak adalah Bapak. Ngapain dituntut Bapaknya? Tuntut aja kata-katanya. Kan kata-katanya yang didengar di Sulawesi. Maka karena kata-kata adalah Bapak, maka tuntutlah kata-katanya itu. Di mana ada hukum di begitu? Orang Kan Bapak salah yang bilang begitu. barusan hukumnya begitu. Karena kata-kata itu adalah Bapak, kata-kata itu yang didengar oleh orang Sulawesi, maka yang harus dituntut adalah kata-kata Bapak, bukan Bapak. Karena Bapak ada di tempat lain. Yang sampai di Sulawesi adalah kata-kata Bapak. Yang salah adalah kata-kata Bapak. Maka yang harus dipenjarakan adalah kata-kata Bapak. Karena kata-kata Bapak adalah Bapak sendiri. Harusnya yang dipenjarakan itu orang yang Makanya berbicara itu. harusnya Bapak yang dipenjarakan, bukan kata-kata Bapak. Nah, Ini makanya- Bapak menyamakan antara kata-kata Bapak dengan Bapak adalah hal yang sama. Maka harusnya adalah kalau memang kata-kata Bapak adalah Bapak, maka tuntut saja itu kata-kata Bapak. Masukkan ke dalam penjara kata-kata Orang Bapak. bisa- Saya boleh lanjut Pak Tato. Orang Saya bisa boleh lanjut Pak mengenal Tato. sesuatu, Pak Tato. orang bisa mengenal Saya boleh lanjut, Pak Tato. orang itu dari dia berbicara. Ingat? Iya kan Orang Bapak bisa bilang mengenal kata-kata pribadi Pak Toto seseorang. adalah Pak Saya Toto. boleh lanjut, Kata-kata Pak Pak Toto terdengar di Kalimantan. Yang sampai di Kalimantan adalah kata-kata bukan Pak Toto. Maka yang perlu disalahkan adalah kata-kata Pak Toto. Kenapa kata-kata Pak Toto bisa disalahkan? Karena kata-kata Pak Toto adalah Pak Toto sendiri. Saya boleh lanjut Pak Tato. Lanjut Pak, Bapak kan punya ilmu komunikasi Pak. Saya belajar dari Bapak. Lanjut. Saya boleh lanjut ya ke Unirifa ya Pak Tato. Ya. Pak Tato. Oke. Saya boleh ulang ya Unirifa ya karena saya terpotong tadi. Saya tidak suka agak lupa. mengulang-ulangi berkali-kali ya, karena bagi saya itu buang-buang waktu. Saya sudah jawab 2 kali ya. Kalau yang 3 kali Anda dapat gelas nanti. Lanjut. Oke. Oke, pertanyaan saya begini, apakah firman Allah itu sifat Allah? Oh iya dong, Allah itu bersifat al-mutakallim. Ya, dan kekal melekat pada diri Allah. Kenapa? Kalau Rifa memiliki sifat ramah dan lembut, maka sifat itu kekal bersama Rifa. Kalau tidak, maka Rifa bipolar. Akhir Tuhan bipolar. Apakah ada sesuatu di dalam Allah yang bukan Allah? Apakah ada sesuatu di dalam Allah yang bukan Allah? Maka Anda sedang menggiring saya, memaksa saya untuk mendeskripsikan Tuhan saya. Sementara Al-Quran saya katakan Allah laisa kamitslihi syai'un. Seperti apa menurut Bapak Tuhan saya? Bahkan semisal dengan apapun yang di pikiran saya, maka itu bukan Allah. Lalu Bapak tanya sesuatu di dalam diri Tuhan saya, sedangkan Tuhan saya saja laisa kamitslihi syai'un. Bapak paksa orang buta menunjukkan warna merah, hitam, biru. Ini lucu. Kalau saya tanya balik, apa yang ada di dalam diri Yesus adalah diri Yesus. Ketika Yesus makan ikan goreng adalah Yesus. Ketika Yesus makan buah kurma, Kan apakah saya itu lagi Yesus? bertanya ke Mengerikan. Rifa Oh, begitu. enggak, ini kan saya bawa analogi. Bapak Kan diam dulu. Bapak saya bertanya kepada bertanya, kami kan. pertanyaan yang salah. Bapak mencoba memaksakan kami mendeskripsikan Tuhan kami. Memaksa apakah di dalam diri Tuhan adalah Tuhan. Maka saya balik ketika Yesus makan ikan goreng. Apakah ikan goreng adalah Tuhan? Bagaimana Begini, mungkin Bapak Uni yang Rifa. tadinya adalah ikan goreng Ya. bukan Tuhan lalu masuk ke dalam diri Yesus maka menjadi Tuhan? Na'udzubillah min zalik. Saya- Astagfirullahalazim. Saya jelaskan ya. Ya, saya gantian ya. Tadi kamu bilang apakah firman Allah itu Allah, kamu bilang bukan. Tapi kamu bilang sifat Allah itu melekat pada Allah. Ya lama masa melekat Firman- Allah pada saya. Ya, Firman minta Bapak. Allah melekat pada Allah, tapi firman Allah Apa ini? Apa Pak suaranya hilang Pak? Segala sesuatu yang di dalam diri Tuhan adalah Tuhan. Ini berbahaya saudara-saudara. Bayangkan kalau Tuhan makan gandum, bulir-bulir gandum. Maka yang tadinya bulir gandum bukan Tuhan, menjadi Tuhan ketika masuk ke dalam diri Tuhan. Astagfirullahalazim. Dengar, tidak bisa kita kaitkan dengan sesuatu yang dari luar masuk ke dalam. Itu adalah Tuhan, tidak. Yang Berarti dari segala dalam, sesuatu yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan, betul? Segala Sabar. sesuatu yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan, betul? Sabar. Iya kan saya semangat kali soalnya. Kopi. Mana kopi? Ini karena saya ngopi lah ini. Menurut Bapak segala sesuatu yang masuk ke dalam diri Tuhan bukanlah Tuhan. Saya terima.
tabrak. Gini, Enggak, Bu. karena saya tahu Pak Toto orangnya baik. Enggak, saya tahu Iya. kok Pak Toto ini orang baik, orangnya lucu, humoris, makanya saya juga lucu-lucuan. Ya, oke. Iya, Mantap, semangat ya Pak ya, semangat ya Pak ya. Ya, Ibu Iya, tidak Pak. boleh menafsirkan ikan goreng itu dari luar, dari laut, bukan dari Baik. darat. Dengar dulu. Iya, Bapak lupa saya, Bapak punya ilmu komunikasi, lanjut. Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam itu bukan yang ada di dalam itu, tetapi yang dari dalam itu keluar itu yang pemiliknya adalah orang yang di dalam, bukan orang yang di luar. Betul. Paham? Betul kan? Apakah yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan, Bapak? Pertanyaan saya. Dengar dulu, jangan dikaitkan dengan ikan goreng, tahu tempe. Udah lewat aja lah ikan goreng itu. Itu cuman menjawab Pak Matthew tadi. Saya paham Bapak punya ilmu komunikasi. Bapak lebih inilah logikanya. Ya. Santai. Ya. Jadi jangan Enggak, Pak. sama-samakan. Terakhir Pak pertanyaannya. Yang keluar dari Tuhan apakah Tuhan, Pak? Kalau yang keluar dari Tuhan memang itu adalah milik Tuhan. Milik Memang Tuhan apa dari Tuhan? Milik dari Tuhan diri apa Tuhan. Tuhan? Tuh dari diri Tuhan, dari diri Milik Tuhan. Tuhan apa Tuhan, Pak? Hati-hati, Pak. Karena ada dua konsekuensi yang akan saya lemparkan kepada Bapak. Dari diri Tuhan, dari pribadi Tuhan. Maka itu sesuatu yang Tuhan keluar bukan? Dari pribadi Tuhan itu adalah dia sendiri Tuhan. Ya, kalau seandainya segala sesuatu keluar dari Tuhan, maka apakah bisa dia dikatakan Tuhan? Kalau milik Tuhan, saya sepakat. Sepakat sekali Bapak dengan saya. Itu Bapak pribadi yang Tuhan. mana dulu nih? Bapak yang mana dulu nih? Segala sesuatu yang dari Tuhan adalah milik Tuhan atau adalah Tuhan sendiri? Bapak yang mana? Coba. Saya jelaskan. Segala sesuatu yang dari pribadi Tuhan itu adalah Tuhan. Ya, saya ulangi ya. Segala sesuatu yang dari pribadinya Tuhan itu adalah Tuhan. Oke. Baik, Yo. menurut Bapak Tato, segala sesuatu yang keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Ya, Maka ketika Yesus buang air besar, keluar kotoran, apakah kotoran adalah Tuhan? Astagfirullahaladzim. saya mau jelaskan. Firman itu telah menjadi Allah. manusia. Ngakak gua aja, sumpah. Ngakak Kalau aku. firman itu tidak menjadi manusia, kalau dia tidak ya buang Allah. kotoran, berarti firman itu tidak menjadi manusia. Kalau firman itu, kalau Yesus itu tidak merasa tertidur, tidak merasa mengantuk, tidak merasa capek, berarti dia tidak jadi manusia. Berarti dia tetap Allah. Bisakah kotoran Yesus menjadi manusia? Itu kotoran manusia, bukan Saya kotoran tanya, Allah. bisakah kotoran Yesus menjadi manusia? Kotorannya tidak bisa. Karena Kenapa itu tidak memang bisa? manusia. Sedangkan firman bisa menjadi manusia, kenapa kotoran Yesus tidak bisa menjadi manusia? Karena itu memang manusia yang dikeluarkan Pak, dari ketika firman menjadi manusia, maka kenapa kotoran Yesus tidak bisa menjadi manusia? Apakah Bapak bisa mengeluarkan firman lalu jadi Yesus, lalu Yesus mengeluarkan sesuatu dari dirinya tidak bisa menjadikan sesuatu itu jadi manusia? saya tidak bisa mengeluarkan firman, yang mengeluarkan firman itu hanya Allah. Dor. Ini seolah Yesus ada keterbatasan, Pak. Yesus mengeluarkan sesuatu, tidak bisa jadi manusia sesuatu itu, tapi Bapak keluarkan firman bisa jadi Yesus. Ngopi. Ya, ini Yesus ngopi nih. itu memang ada, kalau ibu katakan keterbatasan, memang Yesus itu Allah itu datang ke dalam dunia, dia membatasi dirinya, artinya dia tidak menggunakan sifat ilahinya. Dalam pribadi Yesus ada sifat manusiawi dan sifat ilahi, dan ketika dia menjadi manusia, dia tidak menggunakan sifat ilahinya. Ketika dia menghidupkan Lazarus, sifat siapa yang dia pakai? Sifat ilahi atau sifat insani? Oh, tabrak. Ibu kalau bicara ibu ini tukang nabrak. Ya udah yang lain lah. Saya cuma main-main. Saya cuma bercanda ya Pak. Lanjut ya Pak, lanjut. Dengan teman-teman saya yang banyak di sini nih. Kalau saya memang begini Pak, apalagi kalau saya udah sarapan Pak, semangat betul. Lanjut yang lain. Iya itu. Lupa saya nanti jelaskan. Gini. Yesus itu jadi firman. Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Firman yang menjadi Yesus, menjadi manusia. Jadi kalau kita kaitkan dengan masalah kotoran dan lain sebagainya, itu memang manusia. Memang dia harus punya sifat manusia. Dalam dirinya kan punya harus sifat manusia. Kalau dia tidak merasa mengantuk, dia tidak merasa tertidur, dia tidak merasa capek, dia tidak merasa lapar, berarti dia tidak jadi manusia. Berarti Yesus manusia bukan? Manusia apa Tuhan? Ayat 14 itu salah.
Kalau dia tidak Kok jadi salah? manusia, nih, bro. Tidak, kalau dia tidak jadi Dia ada Bang manusia. Moto sama Syueb ini. Ngobrol Kalau lah, dia boy. tidak menjadi manusia, kalau dia tidak merasa lapar, dia tidak merasa haus. Gitu, bro. Ya. Jadi Lanjut kalau yang lain. kotoran itu kotoran manusia. Kotoran manusia. Dia membatasi dirinya, dia Berarti membatasi Yesus cuma manusia biasa ya, Pak? manusia biasa dalam kemanusiaan yang biasa. Waduh, berarti Bapak ketika dengar dulu. Yesus mati di tiang salib, berarti dia cuma manusia biasa, Pak, waktu itu? Dengar dulu. Dalam pribadi Yesus, dia memiliki dua sifat. Yang pertama sifat manusiawi dan sifat ilahi. Dan sifat ilahinya ada dalam dirinya, tapi dia tidak menggunakan. Dia Oh, membatasi dirinya. ditahan-tahan ya. Berarti sifat ilahinya ditahan-tahan. Waktu dia menghidupkan Lazarus, itu sifat ilahinya dikeluarkan atau tidak itu pada waktu itu? Di situlah dia menyatakan kuasa yang diberikan. kepada dia. Berarti dia nggak habiskan semua ya? Berarti Manusia masih ada juga. sifat ilahi dalam dirinya ya? Manusia juga, manusia biasa, saya juga. Ya. Kalau Tuhan mempercayakan segala sesuatu dalam kehidupan saya, diberikan kuasa, orang buta bisa melihat, lumpuh bisa Tunggu, berjalan. tunggu, Bapak. Tadi Bapak bilang dia adalah memiliki sifat keilahian. Kenapa diberikan lagi dia sifat keilahian? Kan dia memang udah punya sifat keilahian, diberi kuasa. Gimana ini? Kata Dia Bapak, dia kan memang membatasi adalah Allah itu sendiri sifat karena dia punya sifat keilahian. Jadi tidak perlu diberikan lagi. Justru dia menghilangkan, Pak. Filipi pasal 26, justru dia menghilangkan sifat keilahian. Kalau memang dia adalah sesuatu yang memiliki sifat itu dari awal, kenapa dia harus dianugerahkan kuasa? Kan dia punya itu. Iya, karena waktu dia menjadi manusia, ingat, dia manusia. Setiap manusia berhak memiliki kuasa dari Allah. Kalau dia setia, dia taat. Dan Yesus ini adalah orang yang setia dan taat. Iya. Dalam Dia bukan membatasi karena dirinya setia, sebagai- Pak. Pak, Dia setia dalam bukan membatasi karena setia dia itu punya kuasa. Bapak jangan gitulah. Bapak jangan merendahkan Yesus. Dia punya kuasa karena dia adalah Allah sendiri, Pak. Kalau dia karena setia dia adalah Allah, maka dia bukanlah Allah. Ada asbab ketika dia diberi kuasa. Bapak Bro, gimana? ngerti dulu bro. Kita ini bicara tentang sifat manusianya. Kita bukan berbicara tentang sifat manusia, ilahinya. oke. Berarti begini. Pada mulanya Allah. Berarti gimana? Allah itu bersama dengan firman. Bentar. Ini begini nih, konsekuensi dari Bapak ini begini nih. Ngopi. Enggak, kata Pak Tato begini. Yesus itu kan pada mulanya Allah. Lalu Allah menjadi manusia. Sifat keilahiannya kosong. Karena dia tinggal sifat manusia, lalu ditambahkan lagi sifat keilahiannya. Lucu, Pak. Pertama dia adalah Allah, punya sifat keilahian. Dia jadi manusia, ditambahkan sifat kemanusiaan kepadanya. Sifat keilahiannya ada di dalam dirinya, tapi dipendam-pendam. Karena dia sudah punya sifat keilahian, karena dia sudah ditambahkan sifat kemanusiaan, lalu ditambahkan lagi kekuasaan sifat keilahian. Ini apa maksud dari semua ini, Pak? Bukan Sifat ditambah-tambahkan. ilahinya udah ada kian itu, Kak. Nah, itu maksudku Bang Pejuang. Kata Pak Tato ditambahkan. Padahal dia sifat keilahiannya sudah ada kian, Pak. Siapa yang bilang ditambahkan? Cuman Diberi kuasa, kata Bapak. Makanya Tapi kalau dari kuasa, Tuhan kata itu Bapak. yang berkuasa. makanya kalau orang bicara, Jadi itu nggak jangan dipergunakan, dipotong-potong. itu terbatas loh. Saya, Ada saatnya dia pria menggunakan itu digunakan, tidak menunjukkan salah. pada Menangkap ibu yang baik. Dengar, saya katakan dia tidak Pak Tato. menggunakan. Pak Tato, Dia- yang pejuang kehidupan ini sesama Kristen. Jadi tadi yang menambahi Pak Tato begitu loh. Gimana? Pejuang kehidupan mau menambahkan atau saya sapa dulu ya Bang Moto. Assalamualaikum, Syuaib, Martin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. lanjut Bang Tato. Lanjut. Ya. Silakan Gue Pak jadi Tato. bingung. Martin ini Kristen apa Muslim? Muslim, Bang. Oke. Pak Tato, Hanya silakan. questionable. Ya gini, dalam pribadi Aku malah lebih pusing ada sendiri dua tuh. sifat manusiawi Bola-balik. dan sifat ilahi. Makanya ketika dia datang di dalam dunia, dia tidak menggunakan sifat ilahinya. Tapi ada ya sifat itu ya dalam dirinya ya. Salah satu sifat, dengar dulu. Salah satu sifat ilahi itu tidak merasa lapar. Tidak akan pernah tertidur. Tidak akan pernah merasa capek. Nah, itu sifat-sifat ilahi. Banyak hal-hal, pokoknya yang ilahinya itu dia tidak menggunakan. Tapi kalau saya bilang menyembuhkan orang sakit itu,
memang dia punya kuasa, itu beda. Manusia juga diberikan kuasa, memang pada awalnya manusia itu diberikan kuasa. Berkuasalah atas waktu penciptaan dalam Kejadian itu dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia itu serupa dengan dan segambar dengan kita. Supaya mereka memiliki kuasa, tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu kehilangan Pak, jangan kemuliaan. bawa manusia lain lah, Pak. Kita tadi bercerita tentang Yesus loh. Kok bawa-bawa orang lain sih? Kasihan. Saya tuh lagi bahas Yesus. Jangan bawa orang lain, Pak. Ibarat kata Bapak lagi ngomongin Yonatan Nandar, Bapak bawa-bawa Bang Moto, Bapak bawa-bawa Bang Zuma. Bebek angsa masa dikuali. Itu kan manusia, Kak. Enggak, kita bahas tentang Yesus, saudara-saudaraku. Pak Toto yang baik hati, Pak Pejuang yang baik hati. Kita bicara tentang Yesus. Tapi kan udah diterangkan, Kakak nggak bisa memahami. Karena itu kan bagian Iya, dari kan aku nggak kami. punya Roh Kudus, Dek. Nggak apa-apa lah. Maksudnya gini. Iya, Tadi kita makanya bicara terima tentang aja, Kak. Yesus. Kalau Kakak nggak percaya, ya udah. Iya, maksudnya lanjutkan gini yang loh, lain. Dek. Kita kan bicara tentang Yesus. Janganlah bawa-bawa orang lain dalam hal ini, ya. Kita kan bicara tentang Yesus. Bukannya membawa-bawa. Kan abang itu menceritakan lagi dari awal. Nggak usah panjang nanti dari udah. kitab Kejadian sampai Wahyu, panjang nanti. 20 hari 20 malam nanti kita di sini. Aduh, pendek, cuma ibu Malah tukang lebih. foto. Tadi sudah mau selesai, sudah mau sampai ke Bukan Yesus. ini si Tapi pejuang aku pun dipotong, Pak. Ibu tukang potong Iya, bebek. emang tukang Ada belum? potong. Manusia Lanjut. itu pada awalnya manusia Terlalu itu pada panjang. awalnya Lanjut aja. Kalau enggak ganti. Pejuang diam dulu lah, Pak Toto tuh lagi bicara, dia punya ilmu komunikasi. Diam dulu pejuang. Lanjut Pak, lanjut Pak. Ibu ini. Nah, gini. Waktu manusia itu belum jatuh di dalam dosa, manusia itu diberikan kuasa. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu kehilangan kemuliaan atau kehilangan kuasa. Nah, dalam diri Yesus, di Yesus itu tidak berbuat dosa. Dan otomatis dia punya kuasa. Kalau ada manusia di dalam dunia ini yang tidak berbuat dosa, otomatis ada kuasa. Ada kuasa dalam dirinya. Pasti itu memang secara otomatis diturunkan dari Tuhan. Memang dari ciptaan, dari Adam dan Hawa. Sudah ada itu kuasa untuk manusia. Jadi ketika firman itu menjadi manusia, dia tidak berbuat dosa. Tidak ada dosa yang dia lakukan. Maka kuasa itu tetap melekat dalam diri Yesus. Makanya dia bisa memindahkan segala sesuatu. Mati bangkit, buta melihat, lumpuh berjalan, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada manusia di dunia ini, Yonatan Nandar juga tidak berbuat dosa, dia pasti punya kuasa. Jadi kalau kita mau punya kuasa, jangan berbuat dosa. Bertobat dan lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam Pak malah kehidupan. khotbah di sini, itu khotbah namanya, Pak. Jangan bilang khotbah, saya menerangkan. Ibu menerangkan juga Iya. tadi. Saya nggak jelaskan kok, saya bertanya. Gantian. Benar. Yaudah Ibu yang gantian lah, panjang kali 2 windu kami nunggu nanti. Lama. Gantian. Nah, Jangan jadi nanti kata Pak saya ini. Toto, kata Pak Toto, Yesus itu kan manusia, punya kuasa karena dia tidak berbuat dosa. Oh, ternyata Yesus ini bisa punya kuasa karena tak berbuat dosa, bukan karena dia Tuhan, Pak. Karena dia itu bukan dia Tuhan. Aduh, nggak paham. Dia itu menjadi manusia. Dia jadi manusia. Iya, makanya jadi dia selama ini punya kuasa karena dia tidak pernah berbuat dosa, bukan karena dia Tuhan berarti. Karena dia jadi manusia, jadi diberikan kuasa secara otomatis. Ya Setiap makanya kan Bapak bilang, kalau seandainya ada manusia yang tidak berbuat dosa, maka dia punya kuasa. Yesus tidak pernah berbuat dosa, kata Bapak. Oh, ternyata saya baru tahu. Yesus selama ini bisa berkuasa menghidupi Lazarus, menjatuhkan roti, segala macam, menyembuhkan. Karena dia tidak pernah berbuat dosa. Bukan karena dia Tuhan berarti selama ini. dia Jadi Tuhan, kalau dia Tuhan. lucu kali kakak ini. Mana ada Tuhan yang berbuat dosa? Saya mau tanya, ada Tuhan yang berbuat dosa? Aku beneran. Ya kalau gitu kenapa Bapak bilang dia karena tidak pernah berbuat dosa? Berarti karena dia Tuhan kan, makanya dia tidak pernah berbuat dosa, maka dia punya kuasa, berarti karena dia Tuhan kan? Ketika firman itu menjadi manusia, dia punya kesempatan untuk berbuat dosa. Dia punya kesempatan untuk berbuat dosa, tapi dia tidak Iya. berbuat dosa karena dia Tuhan. Ya, Tidak karena mungkin dia Tuhan. Tuhan lah, makanya dia tidak berdosa dan tidak berkuasa, betul? Dia tidak berbuat dosa, jangan Nah, diputar. maka Yesus adalah Tuhan bukan? Iya, Ketika Ya, mati Yesus di tiang Tuhan. salib, Yesus Tuhan bukan? Tuhan. manusia. Bapak dengan pejuang-pejuang, kau dengan Bapak tuh meeting dulu di belakang, baru ngobrol di sini. Ini berbeda kalian berdua. Kata kau, Enggak, itu memang Iya, Tuhan kata Pak dia. Toto Tapi bukan. kalau di dunia,
kalau Berdebat di dulu dunia dengan Pak dia Toto kalau gitu. jadi Pak Toto manusia. bilang bukan, kau bilang iya. Apa? Nah, itu sama kalau di dunia dia yang dia sebagai manusia, 100% manusia. Yang lucu-lucunya si Itu dia pejuang ini Tuhan pun menjawab juga. pula serentak pula dengan Pak Toto. Serentak jawabannya salah Enggak. pula berdua. Kak, dia Tuhan juga, dia manusia juga 100%. Dia kan Tunggulah dua. dulu pejuang. Dua Aku apa? lagi ngomong Dua sama Pak versi. Toto. Dia punya ilmu komunikasi loh pejuang. Ya udah. Sabarlah. Bukan bilang Sabarlah, yang salah. Dek. Nanti kau jelaskan setelah Pak Toto. Kata Pak Toto kalau kita potong-potong nggak boleh dalam ilmu komunikasi. Sabarlah, Dek. Jadi Kan begini. udah aku dengar keterangan Bang Tato. Nantilah 100% dulu, manusia, Dek. Sabarlah, Dek. Nanti ada masanya. Kan Waktumu diterangkan, ada. Pak. Sabarlah. Jadi kata Pak Toto bahwa Yesus itu berkuasa, makanya dia dianugerahi kuasa oleh Allah Bapa. Kan saya bacakan dalilnya tadi. Karena dia manusia, kata Pak Toto. Makanya kalau manusia itu kalau tidak berbuat dosa punya kuasa seperti Yesus. Nah, jadi saya bilang, oh berarti Yesus itu punya kuasa karena dia tak pernah berbuat dosa, Pak Toto. Lalu dijawab Pak Toto, ya namanya Tuhan yang nggak pernah lah berbuat dosa. Oh berarti ya sudah dia berkuasa selama ini karena dia tidak pernah berbuat dosa. Baik, saya terima. Dia tidak pernah berbuat dosa selama ini karena dia adalah Tuhan. Maka saya katakan, apakah Yesus Tuhan? Betul, kata Pak Toto. Lalu ketika Yesus mati di tiang salib, apakah dia Tuhan? Bukan, kata Pak Toto. Jadi kapankah Pak Toto Yesus itu menjadi Tuhan dan kapankah dia menjadi bukan Tuhan, Pak Toto? Terima kasih. Saya sudah jelaskan. Dia itu Tuhan, tetapi dia membatasi dirinya, membatasi keilahiannya. Jadi yang mati itu Tahan-tahan ya Pak ya, sifat keilahiannya ya. Tahan-tahan dalam dirinya gitu. dengar, bukan ditahan, jangan diputar itu cerita. Kemana sifat tunggu. Oke, ini mantap nih. Kalau dia tidak ditahan, kemana sifat keilahiannya, Pak? Tidak menggunakan, bukan ditahan. Tidak kan ada dalam dirinya kan, Pak? Iya, tidak menggunakan. Ibu kan punya gitu. mobil, tapi ibu ke pasar tidak menggunakan mobil, naik ojek. Betul. Ada dalam dirinya tapi tidak dipakai ya, Pak? Tidak digunakan, ya. Kan paham saya itu. Mantap penjelasan Bapak. Lanjut, masuk akal. Ngopi. Nah, itu baru masuk akal. Jadi ya teman-teman, Yesus itu di dalam dirinya itu punya sifat keilahian, tapi tidak digunakan dia. Ya, tidak digunakan dia. Oke? Ya, Lanjut, Pak. Lanjut, Pak Toto. Cerdas. Saya suka Cerdas dengan saya kata orang Bapak ini. Lanjut, Pak. Ngopi. Ngopi santai. Santai aja. Pertanyaan Kita ibu, berpasti aja. yang mati tadi itu yang mati disalib, karena yang mati itu hanya manusia. Sifat manusia itu pasti mati. Kalau dia tidak mati berarti dia tidak jadi manusia. Iya Berarti betul. firman gagal jadi manusia. Makanya saya bilang tadi, Yesus itu bisa tertidur, bisa lapar, bisa lain sebagainya. Jadi ketika Yesus, Pak, ketika Yesus mati, Pak Toto, ketika Yesus mati dia sempurna jadi manusia ya, Pak, karena manusia itu memang bisa mati ya. Iya. Ketika dia mati, Pak, apakah dia berhasil menjadi Tuhan pada waktu itu? Bagaimana? Ketika Yesus mati, berhasillah kemanusiaannya. Tapi ketika dia mati, apakah berhasil ketuhanannya di situ? Tidak bisa dipertanyakan berhasil atau tidak berhasil. Yang perlu dijelaskan di sini berarti dia berhasil menjadi manusia, bukan berhasil dia menjadi Tuhan. Memang dia Tuhan. Bagaimana dia mau berhasil Hanya jadi aku bilang, Bapak kan menganggap dia Tuhan. Dan kata saya, ketika dia mati, dia berhasil menunjukkan bahwa dia adalah manusia. Dan dia adalah betul-betul sempurna menjadi manusia. Ketika dia mati sebagai Tuhan, dia sempurna nggak itu? Nah, itu pertanyaannya. Lanjut. Bukan begitu. Masalahnya begini, waktu dia mati, dan jadi manusia. Berhasil jadi Tuhan, memang dia Tuhan. Iya, maksudnya ketika dia dia mati itu, dia kan Tuhan. Berarti Bapak percaya Tuhan bisa mati? Tuhan tidak bisa mati, tapi manusia bisa mati. Yang mati di bisa, diri Yesus itu hanya manusianya aja, Tuhannya nggak mati gitu. sifat manusianya, sifat. Nah, sifat Tuhannya kemana? Sifat Tuhannya kemana waktu itu? Sifat manusia apa? Sifat manusia apa? Ya mati, makan, minum.
Padahal ada makanya. Kalau dia gunakan, berarti dia tidak bisa mati. Dia tidak bisa mati. Ya, makasih ya Pak Tato. Terima kasih atas jawabannya. Saya cukup puas dengan jawaban Pak Tato. Pak Tato penuh hikmah menjawabkannya. Saya mudah paham. Sepertinya saya sudah punya Roh Kudus ini. Lanjut teman-teman yang lain. Berarti Jesus Christ itu kayak Power Ranger dong. Bisa berubah menjadi robot, bisa berubah menjadi manusia. Ibaratkan Yesus. Itu Ada mode terserah Tuhan, dia, ada mode kalau manusia. dikehendaki, Bang. Atau gimana? Orang pun yang berkuasa. Abang ini pun. Iyo, saya jelaskan begini. Kamu bilang Power Rangers itu bisa berubah. Kamu Power Rangers saja kamu percaya bisa berubah. Jadi apa saja. Bagaimana dengan Tuhan kamu tidak percaya bisa berubah. Jadi apa saja. Jadi Nggak ada iman yang siapa ini yang tadi? Nggak siapa. Iya. Nggak ada imannya. Tuhan Sekarang itu gini. Percaya sama Tuhan. Tuhan itu Ya. Maha Kuasa. Dia menciptakan manusia, dia juga bisa jadi manusia. Saya menciptakan kuasa. Jadi, Kamu Tuhan orang abang kayak mana rupanya? Kacau ini. Waktu lihat Power Rangers, kamu bisa menganggap bahwa Power Rangers itu bisa. Power Rangers saja cuma film bisa berubah. Apalagi Pak Toto, Tuhan yang bentar. Maha Kuasa. Sebelum saya mute untuk waktu agak lama, saya cuma kasih info sama Pak Toto. Sebenarnya saya Ranger Pink loh Pak. Makasih. Saya Ranger Kopi. Iya, makanya ketika kalau misalkan Power Ranger gitu kan, ketika ada monster, dia berubah menjadi Power Ranger. Ketika udah nggak ada monster, berubah menjadi mode manusia. Nah, berarti ya dalam satu momen, dalam satu dimensi waktu ya, itu objek sosok yang terlihat itu harusnya satu, bukan dua, bukan tiga, ya kan? Begitu. Nah, Ya, sudah. nah, pertanyaannya sebentar, tunggu. Bapak ngomong kan saya diam. Ya, oke. Nah, pertanyaannya, bisa Bang Nandar perbesar layar saya? Jonathan Nandar, monitor nggak? Lagi bikin kopi dia. Oh, lagi bikin kopi. Oke, nggak Atau apa-apa. jangan-jangan dia lagi berubah jadi Ranger merah? Nah, Iya. aku lagi pakai baju biru, lagi baju Ranger biru. Nah, dalam Matius pasal 3 nomor 16 dan 17, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, berarti ada Yesus, ada Roh Allah. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, berarti ada Yesus, ada Roh Allah yang seperti burung merpati, dan juga ada suara dari langit. Berarti ada tiga. Berarti suara langit ini otomatis Bapak. Sepakat? Suara dari langit ini Bapak ya? Sepakat? Sepakat nggak nih? Pak Tato? Ya. Suara dari langit ini Bapak ya? Iya. Jelas ya? Sepakat ya? Ya. Nah, Ya. berarti di sini ada Yesus ya, ada Roh Allah yang seperti burung merpati, dan juga ada suara dari langit, itu Bapak. Ya. Ya. Nah, berarti pertanyaan saya ya, bahwa dalam satu momen, dalam satu dimensi waktu, bisa dijelaskan secara ilmiah dan juga secara logika gitu kan, bahwa dalam satu momen, satu dimensi waktu, objek yang terlihat satu pecah menjadi tiga. Gimana tuh? Atau pakai data atau literasi gitu? Silakan. Iya. Oke, baik, Bosku. Jadi, yang pertama harus kamu ketahui bahwa Tuhan Allah itu Maha Kuasa. Maha Kuasa. Dalam satu momen dia bisa berada dalam tempat yang berbeda. Dia bisa berada di tempat-tempat yang berbeda. Ingat, dia Maha Kuasa. Jangan samakan dengan kita. Kita manusia, itu terbatas. Tapi Allah itu tidak pernah terbatas karena dia sempurna. Jadi kalau bilang terpecah-pecah, dan tadi sudah disampaikan bahwa seperti Power Rangers, kalau ada dia berubah. Jangan kaitkan Allah dengan Power Rangers. Tidak ada, tidak sinkron. Tidak kena Power Rangers itu sama Allah. Allah itu Maha Kuasa, Power Rangers Maha Kuasa. Dari mana Power Rangers Maha Kuasa?
Kenapa Tadi katanya sudah dibenarkan kalau kamu bisa pahami manusia itu bisa jadi dengan analogi Power Rangers, kenapa kamu nggak bisa memahami Tuhan kalau dia itu bisa berubah? Tadi kamu benarkan masalah analogi Power Rangers, sekarang kamu salahkan masalah Power Rangers itu gimana? Ke tingkat kekonsistensian apa ya narasi kalian berdua coba? Nah, itu dia tuh coba. Tunggu. Saya sih Power Ranger saja bisa berubah, apalagi Tuhan Maha Kuasa. Hah? Nah, berarti Power Ranger setara dengan Tuhan dong. Power Ranger setara dengan Tuhan dong kalau gitu. Power Ranger dia bisa berubah apalagi Tuhan. Ya kan? Berarti Power Ranger setara dengan Tuhan. Kenapa nggak sembah Power Ranger? Kalah Power Ranger itu di bawahnya. Kamu kaget Tuhan jadi manusia, tapi kamu tidak kaget lihat Power Rangers berubah. Tuhan itu Maha Kuasa. Ingat bro, kita kembali kepada ketuhanan. Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan mau jadi apa saja terserah dia. Dia punya istimewa. Jadi dia bisa jadi manusia karena manusia itu adalah ciptaan yang sama dengan Allah. Jangan memahami Power Rangers dengan Tuhan. Buang itu Power Rangers. Betul. Power Rangers itu pilih. Dan Iya, tapi kan dia bisa berubah wujud, bisa berubah eksistensi yang dalam mode robot maupun mode manusia. Nah, Itu terbatas, Bang. ya sama hal juga dengan Jesus Christ bagaimana? Bro, Kan tadi kan mana ada terbatas? mode manusianya, ada mode Tuhannya, kan gitu. konyol. Yang penting intinya Tuhan itu nggak terbatas kuasanya. Kalau manusia terbatas. Gini, Semua pejuang ciptaannya subuh, terbatas. Gini. Udah, Gini itu ya. intinya. Udah. Gini bang pejuang subuh bersama Bang Tato. Saya Nah. tanya dulu sini ya. Di saat Yesus di dunia, keilahian itu ada nggak dalam dirinya? Ada. Sifat ilahinya tadi saya sudah jelaskan. Sifat ilahinya ada. Tadi Bang bilang nggak ada. Dia sebagai Tadi bilang nggak ada. Ayo, tadi bilang nggak ada. Cuman Nah, dibatasi. Di mana yang betul? Ada apa enggak? tadi bilang nggak ada. Tato bilang ada, Bang Pejuang nggak ada. Kalau dengar setengah-setengah, tidak dengar dari awal, jangan di... Bukan. Tadi Bapak bilang dia ke dunia itu sebagai manusia. Iya. Keilahiannya. Ada nggak keilahian dalam dirinya di saat dia di dunia? Saya jelaskan ulang. Nah, coba jelaskan ulang. Ada tadi Bapak bilang. Ketika coba firman jelaskan Bang bilang ada. Mana yang betul? Tunggu bentar, Leon. Papa Tato ini beliau sopan ya, beliau baik menjelaskan. Nggak usah kayak gitu ya. Beliau sangat baik dan beliau sangat santun ya. Beliau tidak memotong, tidak menghujat Islam, ya. Nggak usah seperti itu. Kita tunjukkan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Beliau sangat-sangat sopan. Saya sangat respect dengan beliau loh. Saya sangat menghormati beliau. Lanjut. Sorry kak. Saya orang Medan kak. Bahasanya agak kasar sedikit ya, maaf ya. Oke, sip. Salam kenal Bang. Oke, saya jelaskan. Horas. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Ketika firman jadi manusia, sifat ilahinya ada. Dalam pribadi Yesus ada sifat ilahi dan sifat manusia. Tetapi sifat ilahinya dia tidak menggunakan. Dia tidak menggunakan sifat ilahinya. Makanya sifat manusia itu digunakan. Dia rasa lapar, dia merasa haus, dia rasa mengantuk. Seperti itu. Dia bisa mati sifat manusia. Dia punya sifat ilahi. Kalau dia di kayu salib, kalau dia gunakan itu sifat ilahi, dia tidak bisa mati. Bahkan paku pun tidak akan bisa menembus dia. Masa telinga itu terpotong bisa disambung kembali. Yang sudah terpisah dengan tubuh bisa disambung. Karena dia punya kuasa. Jadi kalau ditanya tadi, Yesus itu punya sifat ilahi, punya. Sifat tapi Berarti gini ya. Berarti kalau misalkan ketika ketika Jesus Christ itu dia makan, ketika dia dipaku, ya, berarti itu secara otomatis dia berubah menjadi mode manusia. Saya gitu. tidak bilang berubah, jangan bilang berubah. Lah, tanyakan katanya dia ada dua natur, ya kan, manusia dan Tuhan. Iya. Ketika firman jadi manusia itu benar-benar dia 100% jadi manusia. Oke Pak Tato. Berarti Pak Tato, saya ikuti logikanya ya. Sabar. Tato. Kalau dia tidak sabar. Kalau dia tidak merasa lapar dan dia tidak mati, berarti gagal dia jadi manusia. Iya, saya ikuti logika Bapak ya. Gini ya. Tadi Bapak bilang dia punya sifat keilahian tapi tidak dipakainya, betul? Ya.
Nah, Hmm. sekarang sifat keilahiannya itu ada nggak dalam dirinya? Apa itu masih di langit, tapi ini nggak dipakainya kan? Ya, Ada nggak dalam dirinya sifat keilahian itu? ada dalam dirinya, dalam diri Kalau Yesus. ada kenapa? Kalau ada kenapa mati di kayu salib? Kalau karena dia tidak Leon. tidak Leon kan digunakan, Mananya Bang Ibarat belum paham. tidak digunakan. Leon, pertanyaan sama Pak Pak tidak Toto, tolong digunakan. pertanyaan yang maju berkembang. Gini loh Leon, jangan memaksakan. Itu kan udah dijelaskan. Aduh, kayak bukan Gini, mohon maaf buat Leon ya. Karena gini, ketika kita bertanya, kita juga punya pertanggungjawaban pertanyaan, bukan cuma untuk menyerang begitu saja ya. Ya, Nah, di sini ada Bang Syueb, ada Bang Moto, ada Ukti Natali. Nah, coba Leon serahkan dulu kepada mereka karena beliau sudah lama cukup berdiskusi dengan teman-teman Muslim dulu. Leon dengar dulu sebentar, biar komunikasi itu memang perlu kata Pak Toto tadi. Ketika poin-poin yang disampaikan oleh kita sebagai Muslim, kita juga punya parameter yang lebih dari itu. Maksudnya ketika kita tuntut, oh Tuhannya begini-begini, kita juga bisa menjelaskan dari sisi kita nanti. Supaya apa? Namanya berimbang edukasinya. Kalau hanya untuk menyerang-nyerang Kristen itu gampang kali, Leon. Gampang sekali. Tapi kan bukan itu mau kita kan. Nah, coba dibimbing dulu Bang Moto sama Bang Syueb ini. Karena khawatirnya saya kan nggak pernah lihat Leon selama ini diskusi dengan teman-teman Kristen. Takutnya nanti debat kusir ujung-ujungnya. Kita kan nggak mau begitu ya. Lanjut. Oke. Nah, jadi apa namanya? Lanjut ya. Pak Tato ya. Berarti ketika Yesus Christ itu dia makan ya, dia dipaku ya. Berarti itu secara otomatis mode kemanusiaannya bermain di situ ya. Gitu. Kenapa ketika kan bisa kan kalau misalkan dia ada dua mode gitu kan, ketika dia merasakan lapar atau dia dipaku sama tentara Romawi, kan bisa diberubah dalam mode ketuhanan itu. Kalau misalkan dia lagi rasa lapar gitu kan, gua lagi lapar, gua berubah jadi Tuhan biar nggak lapar, kan bisa tuh, atau gimana? Nah, ini pertanyaan tidak berkembang dan penjelasnya sama dengan saya jelaskan tadi. Tidak akan berubah penjelasannya. Seperti ini, ketika firman itu jadi manusia, waktu dia lapar, dia merasa haus, dia merasa mengantuk, memang dia 100% manusia, jadi manusia. Kalau dia tidak merasa mengantuk, berarti dia gagal jadi manusia, tidak jadi manusia. Dia tetap Tuhan. Mana ada Tuhan lapar? Bukan dia berubah-berubah mode, tidak. Dia tidak menggunakan. Sifat ilahinya tetap ada dalam dirinya. Bapak ke pasar, padahal punya mobil. Karena Bapak tidak menggunakan mobil. Bapak membatasi diri Bapak. Tidak menggunakan mobil. Bapak naik ojek saja, padahal punya mobil. Bisa. Bapak bisa santai-santai naik mobil. Nggak perlu panas-panas naik ojek. Tapi karena Bapak membatasi, tidak menggunakan mobil itu. Biar aja saya panas. Supaya saya 100% merasakan bagaimana penderitaan orang yang tidak punya mobil. Sama dengan Yesus, ketika bagaimana dia merasakan, bagaimana menjadi manusia yang sempurna itu. Dia merasa panik, dia merasa dingin, dia merasa haus, dia merasa lapar. Dia juga merasakan mati. Jadi omong kosong kalau dia tidak bisa mati. Kemudian dia bilang saya jadi manusia, omong kosong. Tapi dia mau merasakan bagaimana juga jadi manusia itu. Jangan hanya dia paksakan, Tuhan itu memaksa supaya manusia itu setia, jangan berbuat dosa. Tapi dia sendiri tidak pernah merasakan bagaimana jadi orang yang menderita, jadi manusia. Jangan hanya jadi bupati, kemudian kita katakan bayar pajak. Tapi kita tidak pernah merasakan seorang bupati itu bagaimana hanya jual sayur di emperan, tidak pernah bayar pajak. Pak Oke, gini. Sekali bupati jadi orang. Jadi gini Pak Tato. Pak Tato gini. Tadi Pak Tato mengatakan bahwa Yesus Christ di bumi itu ada mode keilahian, benar? Jangan bilang mode, saya tidak setuju mode ya. Sorry. Ada sifat keilahiannya, benar? Ada ya. Nah, berarti yang disalib itu keilahian atau kemanusiaan? Itu manusianya. Sifatnya itu ada di dalam. Di dalam itu ada sifat. Yang disalib itu manusia. Izin host antum lagi komunikasi dengan orang itu kedengeran di sini. Di mute dulu aja, host. Nanti kita dengar semua ya. Lanjut Pak Toto.
Ya, Nah. Pak Yonatan yang baik hati. Sedikit lagi saya sudah mau turun ya. Ya, ya nanti Pak kapan-kapan Toto, saya suruh. bentar, Bapak Mau sedikit. kemana Pak Toto? Belum diskusi Saya sama suka saya, loh. Pak Toto. Iya, Pak Toto ini luar biasa. Enggak, Sama maksudnya aku izinkan belum. juga ya sama Ukti Natali belum. Pak Toto begini, tadi Tunggu, pertanyaan-pertanyaan tunggu, teman tunggu. muslim itu, ya. Maksudnya Tapi begini, pertanyaan-pertanyaan kami itu sebenarnya adalah wadah untuk Bapak menyampaikan Injil di sini. Hanya saja karena Bapak di sini di forum Muslim, wajar Bapak kami tanggapi. Cuman izinkan saya juga menyampaikan dari perspektif Islam ya Pak, buat perbandingan aja. Boleh ya? Boleh ya? siap, siap. Nah, mungkin ada konklusi dari Sueb yang mau disampaikan dulu sebelum saya lanjut sedikit menyampaikan tentang Islam. Kalau aku belum ada apa-apalah. Mungkin saya wakilin Oke, gini. oke, oke. Jadi izin. Sebenarnya gini Pak Tato, dengan menggunakan pendekatan Tuhan itu Maha Kuasa, dia bisa berubah jadi apapun sesuai dengan apa yang dia mau gitu kan. Sebenarnya gini, ketika Tuhan itu berubah menjadi manusia, dia bisa terlihat. Nah, justru di situ akan timbul suatu pertanyaan, di mana letak keadilan Tuhan. Karena sebagaimana yang kita umum ketahui bahwa manusia itu ada yang nggak sempurna. Maaf, ada dia yang mempunyai keterbatasan fisik, dia tidak bisa melihat. Lalu di mana letak keadilan Tuhan? Di mana manusia itu yang bisa melihat, dia mampu melihat Tuhan. Tapi bagaimana dengan manusia yang punya keterbatasan, dia itu nggak bisa lihat, dia itu buta. Di mana letak keadilan Tuhan? Itu akan jadi pertanyaan sebenarnya Pak. Di mana tuh manusia bisa tanda kutip menggugat keadilan Tuhan ketika dia tuh bisa pilih kasih diskriminasi terhadap orang yang bentuk fisiknya sempurna, fungsi-fungsi indranya sempurna, dia mampu untuk dilihat. Tetapi dengan keadaan orang yang tidak sempurna fisik maupun indranya, itu bagaimana caranya mereka tuh bisa melihat Tuhan, merasakan nikmatnya melihat Tuhan tuh seperti saudara-saudara lainnya yang bisa melihat. Itu konklusinya atau ringkasan summary-nya dari saya. Silakan yang lain. Ada yang lain mungkin? Saya jawab, nanti saya lupa nanti. Bentar, Bapak habiskan nanti semua waktu Bapak untuk menjawab sampai Bapak bisa beristirahat. Saya juga mau menyampaikan perbedaan antara kita. Mungkin atau teman-teman saya langsung aja ya biar nggak cek apa. Sebenarnya Bang Moto bukan hanya Tuhan tidak adil kepada orang yang buta. Mohon maaf, saya sebagai orang Bukit Tinggi merasa terhina. Kenapa Yesus tidak pernah turun di Bukit Tinggi, hanya di Yerusalem saja. Saya agak ternista. Apakah Bukit Tinggi Sumatera Barat itu tempat yang tidak pantas untuk tempat Tuhan? Mata airnya sangat luas. Gunungnya indah. Kenapa Tuhan tidak hadir di Bukit Tinggi Sumatera Barat? Harusnya ketika Tuhan hadir di Sumatera Barat itu akan memperindah Sumatera Barat. Kenapa dia tidak datang ke Kalimantan? Kenapa dia hanya di Yerusalem saja? Kenapa hanya bersama orang-orang Yerusalem? Bagi saya itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Kenapa? Saya berhak juga bertemu dengan Tuhan, bukan hanya Paulus yang berhak. Saya tidak pernah membunuh. Paulus saja pernah membunuh, ditemui Tuhan. Kenapa saya tidak pernah membunuh? Saya tidak pernah menyiksa tetangga saya, menyiksa kucing saya, tidak pernah saya lakukan itu. Tapi Tuhan tidak mau datang sama saya. Jadi ketika Yesus hanya datang kepada orang Yerusalem, jujur saya iri dalam hati saya, ya, iri sekali. Nah kemudian saya akan sampaikan dalam Islam. Islam adalah agama yang mempercayai bahwa pencipta alam ini lebih daripada yang diciptakan. Ketika sang pencipta prima causa, dia adalah sumber dari segala sesuatu, maka tidak mungkin sumber ini menghasilkan sumber lainnya. Sama seperti Tuhan menciptakan Tuhan lain. Maka ketika dia sudah menciptakan Tuhan lain, maka dia seolah-olah membutuhkan pertolongan, membutuhkan sekutu bagi dirinya. Nih Tuhan kayak gabut gitu bagi saya gitulah. Nah kemudian kalau Tuhan itu prima causa, maka yang adalah sesuatu yang datang dari sumber bukanlah prima causa lagi. Kalau kita bicara tentang konsep prima causa. Nah, kemudian kalau dia memiliki dua natur, saat bersamaan dia memiliki sifat kemanusiaan dan dia juga memiliki sifat ketuhanan. Saya bilang, mohon maaf, saya tidak mau menuduh kata-kata Tuhan gabut ya, itu sangat-sangat menyakiti memang. Tapi kalau seperti itu keadaannya, seolah-olah Tuhan sedang bermain-main, Pak. Dia seolah-olah kayak, mohon maaf ya, ini dia punya bisa ngapa-ngapain, tapi dia mencoba untuk hidup sebagai manusia. Sama seperti saya ini manusia, saya pengen hidup bersama ayam gitu. Jadi saya ke ayam-ayaman gitu. Jadi apa yang
Kenapa harus seperti itu? Kan itu menjadi pertanyaan-pertanyaan kita umat Islam. Nah, tetapi tidak masalah karena konsep Kristen itu berbeda dengan kita. Kita terima saja perbedaan itu. Dalam Islam, Allah laisa kamitsli syai'un. Dalilnya ada, faktualnya ada. Sejak semula Allah tidak menunjukkan bagaimana wujudnya kepada manusia, bukan karena Tuhan tidak mampu. Ingat, bukan karena Allah tidak mampu, tetapi dipastikan karena manusia belum diberi kemampuan untuk melihat Allah. Logikanya seperti ini. Segala sesuatu yang kecil sekali, Bapak tidak akan pernah bisa lihat. Kecuali Bapak punya mikroskop. Itulah mata Bapak. Mata Bapak tidak melebihi kemampuan dari mikroskop. Mata Bapak punya keterbatasan dalam melihat bakteri kecil. Bapak tidak bisa lihat bakteri. Segala sesuatu yang sangat besar sekali, bahkan melampaui Bapak dan bahkan melingkupi Bapak, Bapak tidak akan pernah bisa lihat. Saya bicara tentang esensi yang hadir ya, sesuatu yang realitas ya, bukan Tuhan. Saya belum bicara tentang Tuhan. Ini analogi saja. Bagaimana Bapak mau melihat konflik Bima Sakti ini? Nggak bisa Bapak lihat dengan mata telanjang. Segala sesuatu yang sangat gelap sekali, Bapak juga nggak bisa lihat. Mata Bapak punya keterbatasan. Segala sesuatu yang sangat terang pun Bapak nggak bisa lihat. Lalu bagaimana mungkin Bapak bicara tentang Tuhan, di mana Tuhan ini tentu melebihi segala sesuatu yang diciptakan, lalu kita bicara tentang Tuhan ini bisa dideskripsikan. Oh, nanti teman-teman Kristen jawab, oh beda Uni Rifa. Di kami Tuhan itu yang menjadikan dirinya untuk bisa dilihat. Kan begitu? Makanya tadi kembali ke awal tadi, maka Tuhan Bapa sedang mohon maaf ya, tidak berlaku adil kepada banyak pihak. Dia turun hanya di Israel doang. Saya di Sumatera Barat. Datanglah ke Sumatera Barat main-main. Saya buatkan rendang. Ya kan? Kan bangga saya. Datanglah ke Medan. Jumpa makanan ikan apa itu, ikan gurame, ikan merah itu digulai. Datanglah juga ke Bogor. Merasakan bagaimana alam penuh dengan kehujanan itu, kota hujan. Begitu, Pak. Kenapa cuma di Yerusalem aja? Irilah kami orang-orang ini. Nggak pantas Tuhan bertemu dengan kami. Kan begitu. Kalau memang Tuhan bisa datang menyerupai manusia lalu mempertaubatkan banyak orang, makanya aku bilang, kenapa cuma Paulus aja? Saya lo nggak pernah, bahkan orang sebelah rumah saya nggak pernah saya marahin. Kok nggak pernah Yesus datang ke saya gitu? Apalah salah dan dosaku sehingga Yesus sebagai Tuhan tidak datang kepadaku? Kutunggu-tungguin tiap hari, Pak. Cobalah satu lagi, datanglah ke tempat Bang Moto ini. Bang Moto ini lo nggak pernah jahat-jahat kali. Tapi kenapa dia datangi Paulus? Dia pilih Paulus menjadi rasul. Bahkan orang yang telah membunuh murid Yesus. Bahkan dia menyesah murid-murid Yesus. Tapi ditaubatkan sama Yesus. Kalau memang Yesus mampu mempertaubatkan Paulus, maka harusnya tidak terjadi pembantaian di mana-mana. Karena pasti Tuhan tidak menginginkan pembantaian. Pasti Tuhan akan mendatangi setiap orang-orang yang akan membunuh, memperkosa orang, melakukan kejahatan. Pasti Tuhan datang kalau memang dia pengasih. Kan begitu. Nah begitu ya kira-kira ya. Saya by the way ya Pak, saya masih tunggu-tunggu juga Yesus. Saya tunggu-tunggu setiap hari. Mudah-mudahan dia datang bersemu dengan saya untuk saya ajak diskusi sebenarnya. Saya mau tanya sama Yesus. Amin. Ya. Saya mau diskusi aja. Satu pertanyaan buat Yesus. Kenapa ketika dia datang di abad pertama Masehi, kenapa dia harus jadi laki-laki? Kenapa dia tidak mewakili kami kaum perempuan? Itu aja pertanyaan saya. Makasih. Lanjut yang lain. Ya, saya jawab dulu. Ini panjang sekali dan saya hampir Sebentar ya, Pak Tato sebentar. Host, izin saya turun, nanti dinaikkan Bang Tion itu. Bang Tion ingin naik juga. Nggak apa-apa, gantiin aku aja. Siap, lanjut Pak. Iya. Makasih Pak Toto, diskusi santunnya sehat-sehat terus. Jangan Makasih, bosan Pak diskusi Toto, dengan ya. kami ya. Makasih. Buat Bang jangan siapa adikku pejuang kehidupan ya. Pertama, bagus ya, sudah mulai bagus sekarang ini. Tidak banyak dia memotong-motong lagi ya. Semangat terus ya, jadi apologet ya adikku. Nanti belajar sama Bang Syueb. Bang Syueb bisa bahasa Ibrani ya. Ya pejuang kehidupan ya, sehat-sehat terus kau. Ya turun dulu aku. Bukti Natali, Syueb, sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya jelaskan ya. Ya, makasih. Jangan lupa follow ya, follow. Yo. Bang Nandar ini belum follow back sama saya. Ya, belum follow back. Ya. Oke, nah gini Bang. Tadi pertanyaannya, Tuhan itu tidak adil. Kenapa orang buta, bagaimana orang buta bisa melihat? Sekarang saya mau bilang begini. Cara kita mau melihat Tuhan itu bukan hanya dengan mata. Hati juga bisa melihat. Pikiran juga bisa melihat tanpa harus pakai mata. Karena semua itu dikatakan mata hati. Artinya hati juga bisa merasakan
adanya Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa melihat Tuhan dengan mata jasmani, tapi kita bisa merasakan. Jadi, di mana letaknya Tuhan tidak adil bagi orang buta? Orang buta kita pejamkan mata saat kita berdoa, kita merasakan ada Tuhan. Melalui apa? Hati kita, pikiran kita merasakan. Pikiran kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi disegarkan. Kenapa? Kita merasakan Tuhan, padahal kita lagi menutup mata. Jadi di mana letaknya Tuhan itu dikatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Yang kedua saya akan jawab, kenapa Tuhan tidak datang di Kalimantan, di Medan, dan lain sebagainya? Saya mau tanya, dalam perjanjian lama, Tuhan firman itu menjadi manusia untuk memenuhi nubuatan. Kalau ada dinubuatkan datang di Kalimantan, dia pasti datang di Kalimantan. Tapi dinubuatkan hanya datang di Israel, untuk Bani Israel. Mesias itu akan turun, di situ tempatnya. Terus Pak Tato sendiri dari mana? Pak Tato sendiri orang mana? Aduh. Kalau dia datang di Kalimantan, dia lari dari nubuatan. Dia lari. Dia itu memenuhi nubuatan para nabi yang sudah dinubuatkan oleh para nabi Yesaya dan nabi-nabi yang lain. Dia itu memenuhi. Sedangkan dia mati di kayu salib di antara dua penjahat, itu sudah dinubuatkan. Dan dia tahu dia pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Itu memang sudah nubuatan. Dan dia itu memenuhi setiap nubuatan itu. Jadi kalau saudara bilang tadi tidak adil, saya sudah jawab. Kemudian kenapa tidak turun di Kalimantan, saya sudah jawab. Jadi dia itu punya misi penyelamatan. Dia jadi manusia karena manusia itu berhak untuk diselamatkan. Anjing, binatang yang lain tidak berhak. Yang hanya serupa dengan segambar dengan Allah, itu yang wajib. Yang punya hak untuk menerima keselamatan itu. Makanya dia jadi manusia. Dia datang kepada milik Tuhan. Sudah. Saya turun dulu. Saya Loh, sudah Pak Tato, hampir 2 dari jam. tadi aku mau ngomong sama Pak Tato nggak jadi terus nih Pak Tato. Hampir 2 jam. Saya buang waktu dengan Dari Pak. tadi lo sama aku lo nggak jadi ngobrol Pak Tato. Nanti, Pak. Sensi sama aku Pak Tato. Besok. Poinnya gini loh Pak Tato. Natalia terlalu geri. Iya, tadi yang Unirifa sampaikan, sebenarnya di sini saya ini ya, merasa sebagai pihak yang tidak mendapat keadilan sih kalau di posisi seperti yang tadi Unirifa bilang ya. Karena yang penjawaban dari Pak Tato memang Pak Tato sudah menjawab. Tapi sebagai orang yang di pihak merasa mendapat ketidakadilan, ini benar-benar nggak adil gitu loh. Jadi bukan merasa harus ada jawaban penjabaran kita bisa mengenal Tuhan dengan ini dengan itu gitu. Enggak ada masalah dengan itu. Yang masalahnya ini dari zaman aja segi zaman udah beda. Yesus menampakkan dirinya pada zaman kapan? Ribuan tahun lalu. Terus zaman sekarang udah nggak ada kan? Nah terus orang juga di wilayahnya berbeda. Tapi Pak Tato menjawabnya dengan doktrin yang namanya sudah ada nubuatan gitu kan di perjanjian lama, datangnya di sana bukan ke Kalimantan, bukan ke tempat lain. Di situ sebenarnya bukan penyelesaian masalah untuk menyelesaikan ada yang tidak adil gitu. Di sini sih nggak menyelesaikan masalahnya gitu Pak Tato. Nah itu ya Pak Tato ya, tapi ya sudahlah karena itu memang jawabannya Pak Tato, saya hargai aja gitu Pak Tato ya. Nah ini sekarang sekarang pertanyaan saya belum, itu kan saya baru menanggapi, saya belum nanya. Izin mau turun. Saya ini lagi kerja. Saya mau buat laporan. Kan giliran sama Unirifa lo ngobrol sama Unirifa dari tadi oke, ngobrol sama aku terus. Saya jawab sedikit. Habis ini saya belum. Aku belum nanya apa yang dijawab. Kalau tadi kan aku cuma menanggapi, belum bertanya. Nah, yang aku mau tanyakan sekarang satu pertanyaan ya. Pak Tato tadi bilang juga Yesus itu lapar, Yesus itu segala macam lah kehidupan hal-halnya yang memang dia untuk kita lihat dia memang manusia gitu. Nah sekarang yang saya ingin tanyakan ke Pak Tato, di mana letak ketuhanan Yesus saat Yesus itu kelaparan? Dan bagaimana bisa orang-orang menyembah Yesus sebagai Tuhan? Tuhan itu yang sudah jelas tempat meminta segala sesuatu, tapi ternyata Yesusnya masih kelaparan. Yesusnya sendiri pun masih berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yesus sendiri masih minta petunjuk gitu loh, supaya dia nggak tersesat, supaya dia nggak kena pencobaan. Bahkan dia untuk memakan saja, dia harus berdoa dulu kepada Bapaknya. Ya Bapa kami yang di surga gitu kan. Terus di dalam doanya dia bilang, berilah kami makanan kami yang secukupnya gitu. Ini gimana gitu Pak Tato?
Ya, itu memang panjang kalau saya mau jawab hari ini. Artinya begini, saya jawab dulu yang satu tadi, nubuatan itu. Kenapa tidak ada keadilan yang dituntut? Kenapa harus di Yerusalem bukan di... Sekarang saya mau katakan, Yesus itu dia datang, memang dia memenuhi nubuatan para nabi. Berarti nabi-nabi itu salah kalau dia turun di Kalimantan. Nabi-nabi itu salah menubuatkan. Berarti setiap nabi-nabi yang ada di dalam perjanjian lama itu salah semua nubuatannya. Masa dinubuatkan dia harus turun di Bandara Samratulangi, sekarang dia turun di Palu, itu kan salah. Itu kan salah. Nah, dia itu hanya memenuhi nubuatan para nabi. Memang nabi itu bernubuat dari Allah, dan Allah itu sudah tahu di mana dia harus turun dan memenuhi untuk para nabi nubuatan. Nah, sekarang saya katakan yang kedua, singkat saja saya mau jelaskan ya. Dia berdoa tadi bagaimana? Dia berdoa di Taman Getsemani. Dia berdoa kepada apa? Karena itu sifat manusianya, sifat manusia. Setiap manusia itu berhak berdoa kepada penciptanya. Nah, Yesus berarti diciptakan ya? Ada Allah yang menciptakan Yesus ya? Ini sifat manusia, sifat manusia. Yesus ciptaan harus berdoa kepada Sang Pencipta. Setuju sekali saya. Kepada Bapa di surga yang menciptakan langit dan bumi. Yang menciptakan Yesus juga ya sebagai ciptaan. Kalau Yesus tidak berdoa, berarti dia tidak manusia, bukan manusia dia. Iya, dia manusia. Manusia, setuju saya. Bukan Tuhan, tapi manusia. Susah saya harus tadi firman tadi jadi manusia itu. Firman jadi manusia. Balik lagi. Dia tidak menggunakan atribut, dia tidak menggunakan atribut. Jadi ini kalau kita sudah pegang patok di sini, sudah taruh patok, dia tidak menggunakan sifat ilahinya, maka segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia itu dilakukan oleh Yesus. Ini sudah patok, harga mati. Nah, jadi mohon maaf, saya mau turun. Sebenarnya belum Pak Tato. Aduh, baru berapa menit Pak Tato. Jonathan Nanda sudah menerima saya dulu. Pak Tato, gini Pak Tato. Mengenai nabi-nabi diutus. Follow back. Ya. Oke Pak Tato, terima kasih. Aku juga keluar.